Halo semua, hari ini kita akan mulai kegiatan belajar dari rumah atau yang sering kita sebut dengan BDR melalui video pembelajaran. Selamat datang, salam sehat. Selamat bergabung bersama Teacher Albert dan Teacher Ona. Apa kabar semuanya? Teacher Albert dan Teacher Ona berharap anak-anak tetap sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran ini. Tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita lihat beberapa petunjuk berikut ini. Pertama, berdoa terlebih dahulu. Kedua, coba ikuti semua kegiatan dengan semangat ya. Dan yang ketiga, jika menemukan kesulitan, jangan lupa bertanya kepada orang tua atau teacher. Hari ini kita akan belajar kembali tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, dan yang pastinya kita sudah sampai pada pembelajaran yang ketiga. Nah, di pembelajaran 3 ini, kira-kira apa yang harus anak-anak capai setelah menonton video ini? Baik anak-anak sekalian, setelah menonton video ini dan melakukan percobaan di rumah, siswa atau anak-anak sekalian mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi, merambat, dan menyajikannya dalam bentuk laporan. Dan yang kedua, setelah menonton video ini anak-anak juga harus mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari bacaan yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Baik anak-anak, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia juga memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Benda di sini maksudnya benda alat musik tadi. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Pernahkah anak-anak sekalian berpikir sampai di situ? Mengapa kita bisa mendengar suara atau bunyi dengan telinga kita? Nah, kita mau lakukan percobaan. Nanti ada 3 percobaan yang bisa anak-anak lakukan di rumah masing-masing. Percobaan yang pertama, anak-anak melakukan percobaan yang pertama ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Ya, jadi percobaan yang pertama ini Anda lakukan untuk mengetahui sifat bunyi yang mampu merambat melalui udara. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah selang plastik.
panjang minimal 2 meter. Langkah kerja: pegang salah satu ujung selang dan minta orang tuamu memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang di telinga. Minta orang tuamu atau kamu berbicara melalui ujung selang yang dipegang. Dengarkan dan catat apa yang disampaikan. Percobaan yang kedua, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang mampu merambat melalui benda padat. Merambat melalui benda padat. Alat dan bahan: gelas plastik 2 buah, benang kasur, paku dalam bimbingan orang tua. Langkah kerja: buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simbol agar tidak terlepas. Berbicara dengan orang tuamu melalui telepon gelas plastik tersebut. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan orang tua melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Percobaan yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah ember besar, air, batu koral, corong kecil. Langkah kerjanya adalah isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada air yang ada di ember, atau corong tidak boleh tempel pada permukaan ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Sifat bunyi merambat. 1. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat sebagai berikut: ada sumber bunyi, ada media penghantar, dan ada pendengar. Jadi bunyi dapat didengar harus ada 3 hal ini. Harus ada sumber bunyinya, harus ada media penghantarnya, dan harus ada pendengarnya. Kalau salah satunya tidak ada, maka bunyi tidak dapat didengar. Yang kedua, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Tadi yang anak-anak sudah lihat percobaan tadi. Jadi bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas, udara. Yang berikut, bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara, zat cair, dan padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibanding dengan bunyi yang merambat melalui udara. Baik, selanjutnya anak-anak melakukan percobaan 1-3. Setelah itu nanti isi di hasil percobaannya isi pada tabel ini. Jadi ini percobaan yang pertama, media perantara perambatan bunyinya apa yang tadi gambar tadi.
bunyi yang dihasilkan terdengar atau tidak, diberi tanda centang, seperti ini. Ya, ada 3 percobaan. Dan selanjutnya, setelah melakukan percobaan tadi dan mengisi tabel tadi, anak-anak sekalian juga harus menjawab beberapa pertanyaan ini. 1. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Ada 3 tadi. Yang kedua, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media itu sama? Mengapa? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Ya. Oke. Selanjutnya, kita akan melihat tentang gagasan pendukung dan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi hujan. Siap menghadapi hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Anak-anak sekalian, pada setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Di setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik atau ide utama yang dibahas. Sementara kita tahu gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan yang mendukung gagasan pokok itu. Oke, selanjutnya mari kita membaca bersama-sama bacaan tentang siap menghadapi musim hujan. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran lagi. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Oke, sekarang penjelasan bagaimana cara menentukan kalimat utama, gagasan pokok, dan kalimat penjelas serta gagasan pendukung. Teacher kasih contoh paragraf pertama. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah musim hujan hampir tiba. Kalimat penjelasnya ada 3 kalimat penjelas. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Jadi anak-anak, sebelum kita menentukan gagasan utama dan sebelum kita menentukan gagasan utama, kita harus menentukan kalimat utama, gagasan pokok tadi. Gagasan pokok. Sebelum kita menentukan gagasan pokok, kita harus menentukan kalimat utama. Nah, selain itu juga kita harus bisa menentukan kalimat penjelasnya. Nah, kalau kita sudah mampu menentukan kalimat utama, berarti yang sisanya itu adalah kalimat penjelas semua yang ada di paragraf itu. Nah, setelah itu baru kita mulai dengan menentukan gagasan pokoknya. Baik,
Ini teacher mengambil cuplikan dari paragraf pertama bacaan yang tadi, yang telah kita baca tadi. Kita tentukan kalimat utamanya. Musim hujan hampir tiba. Ini kalimat utama. Berarti pada paragraf 1 ini kalimat utamanya berada pada awal paragraf ini. Pada awal paragraf ini. Setelah itu kita buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Yang jawabannya sudah ada di dalam sini, di dalam kalimat utama ini. Kita buat dengan kata apa? Apa yang dinanti warga kampung Babakan? Kan nanti jawabannya musim hujan hampir tiba. Ya. Setelah itu gagasan pokoknya adalah kita hapus ini, kata apanya ini. Sehingga yang sisanya hanya yang dinanti warga kampung Babakan. Supaya kalimatnya lebih bagus, kita tambahkan ada kata hal. Hal yang dinanti warga kampung Babakan. Jadi gagasan pokok pada paragraf pertama adalah hal yang dinanti warga kampung Babakan. Sementara yang lainnya ini adalah apa? Gagasan pendukung. Nah, teacher kasih contoh. Kalimat penjelas yang pertama adalah warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Kita buat pertanyaan. Dengan kata apa? Apa yang dilakukan warga Kampung Babakan saat musim hujan hampir tiba? Jawabannya adalah warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Ya. Setelah itu gagasan pendukungnya berarti kata apanya kita hilangkan. Tinggal yang sisa adalah yang dilakukan warga Kampung Babakan saat musim hujan hampir tiba adalah saat musim hujan hampir tiba. Ini yang menjadi gagasan pendukungnya. Ya. Penjelasannya sampai di sini. Baik, selanjutnya pasti kita akan mengerjakan tugas. Bacalah petunjuk pengerjaannya. Kerjakan pada buku tugas tema atau buku tulis tema. Tulislah nama kelas, hari, tanggal, tema, subtema, dan pembelajaran. Soalnya ada 2 soal. Yang pertama, bacalah kembali bacaan siap menghadapi musim hujan. Yang tadi. Terus, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf 2 dan 3. Ya, jadi paragraf 1 tadi kan teacher sudah membuatkan jadi contoh. Sekarang Anda kerjakan sebagai tugas adalah paragraf 2 dan paragraf 3. Oke, anak-anak. Sampai di sini maka pembelajaran kita pada kesempatan ini berakhir. Anak-anak sekalian, teacher Albert dan teacher Ona berharap Anda tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa. Semoga anak-anak sekalian tetap semangat dan Tuhan selalu memberkati kita semua.